akan memberikan tutorial atau SOP dari penentuan harga metode 3 yang akan dilakukan oleh tim finance atau tim sales yang bertanggung jawab, ya. Nah, jadi latar belakangnya file-file dari klien itu akan diunggah oleh konten kreator atau yang mengecek, biasanya teknisi atau Andini biasanya. Dia akan mengupload RAR-nya di sini di bahan konten yang nanti akan aku share untuk link dari bahan kontennya mungkin di deskripsi YouTube atau di chat personal ataupun di Trello ya. Nah, di sini di RAR-nya ini nanti di-download yang nantinya akan berisi data seperti ini, seperti .fu ini, ya. Nah, index.fu namanya. Nah, index.fu ini apa? Index.fu ini adalah daftar dari seluruh file yang terinfeksi ISWR atau yang terinfeksi virus. Begitu. Nah, kebetulan kalau dari data-datanya Andini itu kebanyakan emang datanya itu JPG sih dengan ukuran besar. Data-data kamera. Tapi kita nanti analisis secara perlahan aja ya. Jadi ini latar belakangnya nanti diupload oleh tim konten kreator ataupun teknisi. Yang selanjutnya indeksnya ini nanti akan dicek oleh tim finance ataupun tim sales yang akan memberikan quotation atau harga atau invoice. Gitu. Jadi dari pengecekan harga baru dikalkulasikan. Nah, kalkulasinya gimana penentuan harganya? Ada di dalam fixtransformer.com/kalkulator ya. fixtransformer.com/kalkulator. Nanti cek kalkulator harga metode 3 atau stop DJVU. Stop DJVU itu ditandai dengan 4 digit gitu. Nah, nanti ada biaya dasarnya 7490. Ini biaya dasar yang yang basic, yang masih rugi gitu ya. Nah, di sini ada 3 faktor penentuan harga, yaitu jumlah ukuran file, jenis customer sama jenis file. Nah, ini bisa saja nanti berubah tergantung nanti perubahan SOP, tapi ini software yang paling fix gitu ya. Jadi dilihat aja nanti secara online. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gini. Sama dengan sum dalam kurung 7490 yaitu harga dasarnya. Kemudian ditotal dari harga-harga komponen atau faktor tadi. Misalnya jumlah ukuran filenya kira-kira berapa? Nah, kita cek dulu ya jumlah ukuran file. Ini kita Ctrl A. Terus kita properties. Bentar. Ini ada yang menutupi ini. Apa ini maksudnya ini? Bentar ya. Nah, jadi kita cek dulu total filenya. Oke, kita properties. Biasanya akan lama ya, karena ini aku pakai emulator. Harusnya kalau pakai Windows cepet sih. Nah, itu nanti pakai properties nanti muncul kok. Sebentar. Nah, nanti muncul total ukuran filenya. Nanti kalau udah ketemu itu bisa dilihat total ukuran filenya. Di sini dikategorikan misalnya total filenya 250 GB. Berarti masuk 200 sampai 300. Nah, ini tinggal diklik aja. Terus dijumlah lagi. Terus jenis customernya itu bisa dilihat di get kontak ataupun dilihat dari sebentar ya. Dilihat dari jenis-jenis filenya. Gitu. Nah, misalnya saya mau ngecek dulu jenis customernya dari ini get kontak ya. Nah, aku cek tadi Pak Cipta namanya, ini aku kopas nomornya, terus aku paste di sini, ini ketemu. Kalau dilihat ini kemungkinan dari itu sih perusahaan gitu. Dari perusahaan, oke? Nah, itu dari customer ya, dari sisi pengecekan jenis customer atau dilihat juga dari filenya gitu. Nah, kalau dilihat dari apa ini Xvideos.
Jadi kalau dilihat dari apa namanya, jenis filenya misalnya ini, partnya ini. Kadang-kadang kan ada PT-PT apa gitu, PHWBK. Nah ini nanti bisa kelihatan. Oh ini dia pekerja atau apa gitu. Misalnya file-file khutbah gitu kan bisa langsung diketahui. Oh ini dari pesantren, dari yayasan gitu sih. Nah jadi itu perbedaan harga ini karena diskon ya. Bukan karena kalau perusahaan dapat harga besar gitu enggak, itu karena diskon. Jadi misalnya kalau dia siswa atau mahasiswa ya udah dapat diskon, jadi harganya cuma nambah 199.000 doang. Kalau misalnya nggak terkategorisasikan, masuknya lewat sini 99.000 atau kalau nggak ada jawaban dari Laksamana, itu langsung aja plus 999.000 gitu sih. Nah, kebetulan untuk Pak siapa ini? Sebentar. Untuk bapaknya ini kemungkinan dari perusahaan. Terus aku plus lagi dari jenis filenya. Nah, kita lihat jenis filenya. Ada SKP 3DS nggak? Oh nggak ada. Ada MDB nggak? Oh nggak ada gitu. Jadi dilihat dari atas biar mudah gitu ya. Nah, misalnya aku cek, kira-kira ada SKP nggak? Oh ternyata nggak ada SKP, adanya PDF. Nah ini PDF. Kalau SKP ini bukan, ini lebih ke laporan keuangan sih dari PT Indopanca ini. Satu lagi ya, gimana caranya, kembali lagi ke poin 2 ya, gimana caranya untuk ngelihat ini perusahaan atau enggak? Dilihat aja dari PT-nya, PT gini. Nah kira-kira ada folder PT enggak? Gitu. Terus dilihat juga dari keuangan misalnya. Nah ada laporan keuangan, audit, dan kawan-kawan. Ada PT Indopanca terus gitu ya. Nah tadi kan udah sampai ke poin nomor 3 ya, jenis file. Nah, dilihat dari SKP itu kan cuma keluar namanya doang. Ini nama, bukan jenis filenya. Jenis filenya itu PDF ya. Nah, terus apakah ada MDF, MDB? Kita lihat. Database, MDB misalnya. Oh, ada ternyata. Backup data RT, PHK ini. Kita coba lagi MDF. Tapi cuma satu sih. MDB, GDB, sebentar ya. GDB itu accurate, database keuangan biasanya. Aku cek GDB, oke. Nah ini ternyata cuma dikit ya. Oke, kemungkinan masuk yang ini sih, database ini sih. Kita lihat juga apakah ada Excel banyak. Nah ternyata di sini banyak Excel ya, lebih ke payroll keuangan gitu. Kemungkinan masuk antara kedua ini sih. Kalau nggak database ya Excel ini. Tapi aku masukin Excel aja gitu, nyoba. Aku masukin Excel. Sebentar. Aku masukin ini. Nah, jadi aku cek lagi rumusnya. E5. Nah, ini belum. Tadi kan masuk 250 GB. Cuma emang nggak kelihatan sih. Aku masukkan ini 250 GB. Aku plus. Nah, kalau di total ini 10.787.000. Jadi ketemunya di harga itu kurang lebih dari perusahaan. Terus 200 sampai 300 GB dengan asumsi ini 250 GB. Kan ini belum ketemu ya total filenya. Kemungkinan sih lebih dari ini. Terus ini banyak Excelnya, jadi totalnya 10,787 gitu sih. Oke, semoga tutorial SOP ini membantu.